Selamat datang di Diksiko. Diksiko kali ini edisi khusus penyelesaian sengketa. Di edisi kali ini saya sudah bersama Bapak Kordif Penyelesaian Sengketa, Bapak Kasmian, akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang mengenai permohonan sengketa dalam pemilu. Kita ketahui bahwa pemilu yang akan datang kemungkinan dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi di tahun 2021 ini Divisi Penyelesaian Sengketa terus melakukan sosialisasi bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pemilu, agar kawan-kawan dan sahabat Bawaslu yang menyaksikan di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus ini mengerti, memahami proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kudus. Selamat pagi, masih pagi Pak Kasmian. Selamat pagi Mas Fauzi. Langsung saja nih Pak, ngobrol-ngobrol masalah penyelesaian sengketa. Di Bawaslu sendiri Bawaslu berwenang atau bertugas penyelesaian sengketa itu sejak kapan Pak Kasmian? Jadi begini Mas Fauzi, kalau dirunut sejarah kewenangan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa, ini dilatar belakangi dengan lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Karena di amanat undang-undang tersebut, Bawaslu selain melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan, itu dalam rangka penegakan hukum pemilu atau yang disebut dengan electoral justice system. Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menangani perkara sengketa di Bawaslu. Dalam hal ini adalah sengketa proses pemilu atau istilahnya disebut kompetensi Bawaslu Kabupaten Kota, Provinsi maupun Bawaslu RI untuk menjalankan kuasi peradilan. Yang mengajukan permohonan itu siapa saja Pak? Yang mengajukan permohonan dalam proses sengketa ini adalah peserta pemilu. Peserta pemilu. Kalau tidak peserta pemilu ya nanti ada penjelasan lebih rinci. Jadi nanti. Masyarakat umum nggak bisa ya mengajukan sengketa ke Bawaslu? Oh, tidak bisa kalau masyarakat umum. Kalau masyarakat umum tidak bisa, karena yang jelas sengketa proses pemilu ini itu ada dua kategori. Yang pertama adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu. Kemudian yang kedua adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini penyelenggara pemilu itu dimaknai sebagai KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara dari KPU itu yang dirasa merugikan kepada peserta pemilu. Oh, jadi peserta pemilu ini nggak puas dengan suatu keputusan KPU, produk dari KPU atau berita acara KPU, sehingga peserta pemilu ini mengajukan sengketa ke Bawaslu gitu. Ya, bisa diartikan semacam itu Mas Wadi. Karena memang ini adalah langkah hukum yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu dalam rangka mencari keadilan dalam tanda kutip proses pemilu. Kalau dalam sengketa di Bawaslu itu kan para pihaknya ada peserta tadi, ya. Terus KPU, ada pihak-pihak lain nggak di luar itu dalam proses sengketa di Bawaslu? Kalau di dalam proses sengketa di Bawaslu itu juga memungkinkan adanya pihak terkait, ya. Pihak terkait Memungkinkan kalau terkait dengan sengketa yang disampaikan oleh calon, pasangan calon, dalam hal ini adalah calon presiden wakil presiden. Kalau khusus terkait dengan dana kampanye itu bisa diwakili oleh tim kampanyenya. khusus yang dana kampanye? Ya, khusus dana kampanye. Cuma tim kampanye ini perlu dipahami bersama, ini tim kampanye yang legal, artinya yang didaftarkan secara resmi di KPU
masing-masing tingkatan. Artinya tidak semua orang yang mengaku saya timnya dan lain sebagainya itu langsung bisa menjadi istilahnya tangan panjang dari pasangan calon, itu tidak bisa. Jadi harus dilokalisir tim kampanye yang resmi didaftarkan di KPU. Jadi pemahaman ini harus bisa dijadikan acuan kepada masyarakat maupun peserta pemilu dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ada jangka waktunya nggak Pak? Misalnya keputusan KPU-nya diputus pada hari ini. Ya. Kapan peserta pemilu ini berhak mengajukan sengketa ke Bawaslu? Batasan waktu peserta pemilu untuk mengajukan proses sengketa pemilu di Bawaslu ini adalah 3 hari sejak dikeluarkannya produk keputusan dari KPU. Konteksnya ini adalah 3 hari kerja ya, 3 hari kerja. Berarti Sabtu Minggu nggak dihitung hari kerja itu Pak? Sabtu Minggu tidak masuk hitungan karena konteksnya adalah sejak 3 hari kerja setelah produk putusan itu dikeluarkan oleh KPU. Kalau dalam mengajukan permohonan, apakah peserta ini langsung datang ke kantor? Konteks dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, peserta pemilu ini diberi hak dalam 2 kategori. Yang pertama, mereka bisa mengajukan secara langsung, artinya secara langsung pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya produk hukum dari KPU berupa keputusan maupun berita acara, ini bisa datang langsung ke Bawaslu di mana dia berada, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi ya. Kemudian yang kedua, ini bisa dilakukan dengan cara mengajukan perkara sengketa proses pemilu melalui online. Oh bisa ya Pak? Bisa. Online. Bisa melalui online bisa. Kemana? Link mana yang dituju ketika melakukan? Linknya ya link yang telah disediakan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nanti Bawaslu Kabupaten Kota, Provinsi maupun RI itu sudah menyiapkan link-link khusus untuk penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu jadi, ada. Lebih praktis dan lebih memudahkan peserta pemilu dalam mengajukan sengketa. Tidak perlu datang langsung juga nggak apa-apa, lewat online, lewat di website ya, website nanti yang disediakan di Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu RI itu sudah dihitung untuk mengajukan sengketa. Nanti dalam mengajukan permohonannya isinya apa sih Pak? Kalau pemohon atau peserta pemilu dalam mengajukan permohonan kan biasanya dalam isi berkasnya itu isinya. Oh ya, jadi gini. Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa dalam rangka mengajukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, ini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pemenuhan syarat-syarat formil permohonan. Syarat-syarat formil permohonan itu bisa terdiri dari identitas pemohon, yang bisa berisi nama harus jelas, alamatnya mana sesuai dengan KTP, nomor telepon, kemudian faksimil, kemudian harus dilengkapi dengan fotokopi identitas. Kalau ini pengajuan secara online berarti ya harus di-scan. Tuh, kemudian kalau yang pertama formilnya adalah identitas pemohon, ini tentunya ketika perkara penyelesaian sengketa ini kan harus ada termohonnya. Ya. Jadi termohonnya juga harus ditulis jelas di permohonan itu. Permohonan kepada termohon, alamatnya siapa, institusinya bernama apa atau nama personilnya siapa, nomor telepon, faksimil. Kemudian yang ketiga ini
uraian mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi harus diuraikan kompetensi Bawaslu-nya ini harus diselesaikan, harus diuraikan dalam pokok-pokok permohonan itu. Kemudian legal standing atau kedudukan hukum pemohon dan termohon dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang berjalan. Jadi legal standing harus dijelaskan di situ. Kemudian uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan ini harus disampaikan di sana. Yang 3 hari tadi. Yang 3 hari itu setelah ya, 3 hari setelah. Nah, itu harus disampaikan di dalam permohonan sebagai kelengkapan syarat formilnya. Kemudian harus disebutkan secara jelas, lengkap, objek sengketanya ini apa? Objek sengketa proses pemilu yang diajukan di Bawaslu itu apa? Semisal kalau ini objek sengketanya itu adalah keputusan KPU kabupaten apa, nomor berapa, itu harus jelas. Secara legit harus dijelaskan di dalam pokok-pokok permohonan. Kemudian kenapa itu harus disampaikan? Ini karena ada penilaian dari pemohon karena objek sengketa itu dinilai oleh mereka, oleh pemohon merugikan baik secara langsung ataupun tidak langsung atas objek yang disengketakan. Itu. Kemudian uraian alasan pemohonan sengketa proses pemilu ini bisa berupa dengan fakta-fakta yang disengketakan. Kemudian harus disertai dengan alat bukti. Alat bukti harus disusun secara rigid. Ini harus ditata di dalam daftar alat bukti. Kemudian yang perlu dicatat garis besar ini, hal apa yang diajukan untuk diputus atau mintanya apa pemohon itu. Bahasanya petitum. Ya, petitumnya. Jadi petitumnya itu harus ada korelasinya dengan pokok-pokok permohonan. Ya. Sebanyak berkas tadi dibawa langsung ataupun lewat online ke kantor ya atau lewat website Bawaslu Kabupaten Kudus, berapa berkas Pak? Dokumen berapa bendel yang dibawa? Oh, jumlah berkasnya, syarat-syaratnya. Jadi gini, pada prinsipnya permohonan itu yang pertama harus ditandatangani oleh pemohon dan atau kuasa hukumnya. Jadi konteks penyelesaian sengketa di Bawaslu ini bisa pakai kuasa hukum. Baik pemohon dan termohon. Sama, boleh. Pemohon bisa bahasanya dapat menggunakan kuasa hukum, termohon juga dapat menggunakan jasa kuasa hukum. Boleh, kedua-duanya boleh. Kalau pakai jasa kuasa hukum harus melampirkan juga berarti Pak ya? Iya, identitas kuasa hukumnya siapa, kemudian kartu tanda anggota dia praktek beracara itu juga harus disertakan. Sama. Jadi tambah ketika nanti pemohon ataupun termohon pakai kuasa hukum, itu kelengkapan berkasnya harus ditambah, kelengkapan berkas terkait dengan kuasanya. Itu harus disertakan juga. Berapa berkas Pak? Berapa bendel? Oh, berkasnya. Berkasnya itu dibuat 4 rangkap ya. 4 rangkap. Kemudian 4 rangkap itu terdiri yang pertama 1 rangkap kopi dari asli ya. Dibubui materai cukup sesuai dengan undang-undang bea materai yang berlaku. Kalau konteks saat ini ya materai yang 10.000 itu ya. Yang 6.000 enggak kepake itu. Kemudian tidak hanya cukup dibubui materai, akan tetapi berkas itu juga harus dileges di kantor pos, kemudian 3 rangkap salinan berkas dalam bentuk dokumen digital dengan format Word juga harus disampaikan kepada Bawaslu. Artinya selain 4 rangkap itu, ya, selain 4 rangkap, 1 rangkap kopi dari asli, dibubui materai dileges, kemudian 3 rangkapnya salinan, ya, ini kan berarti sudah 4. Kemudian pemohon juga diharuskan untuk menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk digital dengan format Word yang disampaikan kepada
unit penyimpan data di mana dia mengajukan proses perkara penyelesaian sengketa pemilu itu. Jadi ada dokumen yang sifatnya ini hard file, Ya, fisik, ya. juga ada dokumen yang soft file nanti Ya. yang diberikan ke petugasnya ya. Ya, ada dua ya. Misalnya Pak, dalam jangka waktu 3 hari tadi peserta pemilu ini mengajukan permohonan. Ya, Tapi pada waktu mengajukan ternyata berkasnya ini kurang lengkap. berkasnya Nah, kurang lengkap. Apakah langsung tidak diterima permohonannya, ditolak, atau memang ada dikasih kesempatan waktu lagi buat peserta pemilu mengajukan permohonan? Jadi prinsipnya bagian penerimaan perkara penyelesaian sengketa proses pemilu di masing-masing Bawaslu ini begitu ada pemohon yang mengajukan perkara sengketa, ini yang pertama harus dilakukan pemeriksaan berkas dulu. Siapa Pak yang melakukan pemeriksaan? Petugas administrasi yang diberi tugas oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota. Oh, langsung diperiksa sama petugasnya? Ya, diperiksa oleh petugasnya, yang periksa bukan komisionernya ya. Petugasnya kemudian diperiksa, dilihat syarat formil materialnya sudah tercukupi apa belum. Kalau belum tercukupi, ini nanti pemohon diberikan pemahaman ataupun diberikan informasi bahwa pemohon nanti harus melakukan perbaikan berkas sesuai dengan arahan dari tim pemeriksa atau tim penerima berkas itu. Ya, ketika peserta pemilu ini mengajukan berkasnya ke kantor lewat langsung ataupun tidak langsung lewat online tadi Pak ya, 4 rangkap. Lah ketika sampai di kantor ternyata berkasnya ini kurang atau belum lengkap. Dikasih waktu berapa hari ketika peserta pemilu ini dokumennya kurang, dokumennya belum lengkap gitu Pak? Ya, jadi ketika permohonan yang diajukan baik secara langsung maupun tidak langsung, ini pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan setelah berkas-berkasnya itu diperiksa oleh petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa di masing-masing Bawaslu. Berarti dikasih waktu Jeda waktunya 3 hari, Mas. 3 hari. 3 hari sejak permohonan itu diterima. Sejak permohonan itu diterima, dia diberi batasan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja. Ya. Misal nih Pak, dalam 3 hari tadi ternyata peserta pemilu ini nggak melengkapi, Nggak melengkapi. dibiarkan saja gitu. Apakah permohonannya ini tetap diterima sama Bawaslu, disidangkan, atau permohonannya ini ditolak, nggak diterima? Jadi manakala hak kepada pemohon sudah diberikan oleh petugas penerima permohonan dalam rangka untuk melakukan perbaikan permohonan yang tadi jeda waktu 3 hari tadi, tapi faktanya pemohon mengabaikan apa yang diminta oleh petugas penerima permohonan. Dalam konteks ini pemohon tidak melakukan perbaikan. Ini tidak serta-merta berkasnya langsung diproses di Bawaslu, tidak, akan tetapi petugas penerima permohonan nanti akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon ya bahwa ajuan permohonan perkara penyelesaian sengketa yang dia lakukan itu tidak dapat diregister. Otomatis ketika permohonan itu tidak dapat diregister, berarti ya perkara tidak bisa berlanjut ke proses baik mediasi maupun adjudikasi. Tidak bisa itu. Berarti harus melengkapi, benar-benar melengkapi. Harus benar-benar lengkap, detail, baik syarat-syarat formal, material itu semuanya harus tercukupi. Jadi dalam melakukan sengketa, dalam penyelesaian sengketa, ketika berkas ini memang belum lengkap, itu masih dikasih kesempatan lagi, sahabat Bawaslu, 3 hari. Tapi kok memang 3 hari ini nggak dimanfaatkan peserta pemilu, ya permohonannya tidak dapat diregister, tidak bisa kami lanjutkan di Bawaslu Kabupaten Kudus itu. Peserta sahabat Bawaslu yang
menonton atau menyaksikan permohonan sengketa dalam pemilu kali ini. Bagi yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentar bisa, dan juga DM di Instagram silahkan, lewat media sosial semuanya bisa. Nanti kami jawab di pertemuan selanjutnya ya Pak. Boleh. Pertemuan selanjutnya sekalian apapun yang kalian ingin tanyakan, baik penyelesaian sengketa pemilu, pemilihan, terserah, pilkada, ataupun sengketa apapun, rumah tangga dan sebagainya. Itu bisa kalian tanyakan, nanti dijawab sama Pak Kordif penyelesaian sengketa, Pak Kasmian. Tapi ya tetap jawabannya sesuai dengan tupoksi Bawaslu. Kalau memang sengketa rumah tangga, sengketa apapun, kami belum bisa menjawab sejauh itu. Dan tidak usah pakai sukses fee loh itu. Kita nggak ada sukses fee. Yang terakhir Pak Kasmian. Ya. Dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu kan diberi kewenangan tadi di Undang-Undang 7 ya. Dalam melakukan proses penyelesaian sengketa itu berapa hari? Ada jangka waktunya enggak? Ketika ini permohonan diterima dan dilanjutkan pemeriksaan, mediasi, adjudikasi sampai keputusan, dan dari awal sampai ke akhir putusan itu ada jangka waktunya enggak Bawaslu? Yeah. Jadi penanganan penyelesaian perkara sengketa proses pemilu di Bawaslu ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 maupun peraturan Bawaslu maupun peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan sengketa proses pemilu ini dibatasi waktu 12 hari. Dibatasi waktu 12 hari, hitungannya adalah sejak permohonan itu diregister. Oh, waktu permohonannya sudah dinyatakan lengkap? Ya, sudah dinyatakan lengkap, sudah diregister, itu start hari sudah mulai jalan. Ya, 12. Tidak dihitung dari permohonan maju itu sudah. Tetapi dimulai dari ketika permohonan itu sudah diregister. Diregister artinya berkas sudah dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan juga sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan jajaran sekretariat, kemudian dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Setelah itu petugas penerima permohonan baru melakukan register. Di saat hari dan tanggal diregister itulah mulai hitungan 12 hari ke sana start proses penyelesaiannya sampai keputusan. Artinya Bawaslu kabupaten kota maupun provinsi dan Bawaslu pusat dalam menyelesaikan perkara sengketa proses pemilu ini itu maraton, harus ekstra maraton dalam prosesnya. Tidak boleh santai-santai, oh nanti aja, tidak boleh, karena sudah dibatasi 12 hari kerja itu. Jadi hukum acaranya itu harus dijalankan. Karena di proses penanganan sengketa itu sebelum ke adjudikasi ini wajib hukumnya bagi Bawaslu untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Karena mediasi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebagai upaya untuk melakukan kata sepakat antar para pihak, baik pemohon maupun termohon. Misal nggak sepakat, lanjut ke adjudikasi. Nah, kalau tidak mencapai kata sepakat di proses mediasi, barulah ini nanti proses adjudikasi dijalankan sampai putusan. Itu 12 hari kerja. Kalau sampai putusan ya Pak, di putusan Bawaslu ini semua proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Bawaslu sampai ke putusan Bawaslu ini semuanya bersifat final mengikat. Jadi gini, semua produk putusan Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota ini adalah bersifat final dan mengikat. Semuanya Pak, semuanya. Ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Sesuai dengan ketentuan di pasal 36 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017, itu ada pengecualian terhadap putusan sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan 1. Verifikasi parpol peserta pemilu. Verifikasi parpol peserta pemilu, ya.
ini biasanya menjadi ranah kewenangan di RI ya. Seperti tahun kemarin. Seperti tahun kemarin itu kan ada 2 partai peserta pemilu di 2019 yang awalnya itu adalah produk hasil penyelesaian sengketa verifikasi parpol peserta pemilu. Tidak usah saya sebutkan partainya ya. Nah, itu awalnya dia tidak masuk. Setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU, ya masuk sebagai partai peserta pemilu. Akhirnya kemudian dia mengajukan proses sengketa di Bawaslu. Tapi akhirnya partai itu menang ya Pak? Akhirnya menang, dikabulkan sehingga ditetapkan oleh KPU menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2019. Otomatis nomor urut pengundiannya juga agak geser ya. Awalnya itu kan 14 ya. 14 kemudian ditambah partai lokal Aceh. Ada berapa itu? 4 kan? Berarti kan 14, 15, 16, 17, 17 ya, 18. Kemudian yang 2 harusnya itu kan masuknya 15, 16. Akan tetapi proses pengundian nomor partai peserta pemilu itu sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum putusan sengketa verifikasi parpol itu diputuskan. Akhirnya 2 partai itu nomornya beda ya. Kalau kita lihat di kartu suaranya kemarin itu kan habis nomor urut partai 14 itu kan langsung 19 dan 20 itu. Tapi tetap dia menjadi partai peserta pemilu kemarin itu. Kemudian yang kedua, pengecualian terkait dengan putusan sengketa yang ada relevansinya dengan penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini ada pengecualian kalau sudah DJT ini. Kemudian penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Nah, konteksnya kalau pemilu itu mengacunya kalau ada istilah penetapan pasangan calon itu ya pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi prinsipnya ada 3 kategori pengecualian putusan Bawaslu yang bisa dilakukan upaya hukum, artinya tidak final dan mengikat. Ada 3 kriteria itu tadi. Itu Mas Fauzi. Terima kasih Pak Kasmian ya, sama-sama Mas Fauzi pada hari ini kita diskusi di acara Diksiko Edik Khusus Penyelesaian Sengketa. Tadi sudah dijelaskan Pak Kasmian terkait dari awal permohonan ini diajukan kemana, lewat apa, dan jangka waktu berapa, berkasnya apa saja yang dibawa, sudah lengkap semua dari awal sampai ke putusan. Nanti putusan Bawaslu ini sudah jelaskan bahwa semuanya bersifat final dan mengikat. Ada kecualinya. Untuk kecuali dalam mengenai objek verifikasi partai politik. Yang kedua, penetapan DCT, daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD maupun DPRD provinsi ataupun kabupaten kota. Yang ketiga yaitu penetapan pasangan calon. Upaya hukumnya kemana? Ya kita lanjutkan Diksiko pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.